kesempatan pagi hari ini, adik-adik calon Dewan Penggalang akan mendapatkan materi tentang manajemen organisasi pramuka yang akan disampaikan oleh Kak Pangan. Kepada Kak Pangan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat berjumpa di hari Minggu ini. Kita di suasana yang begitu redup dan mudah-mudahan suasana di pagi hari ini cerah dan kita bisa melaksanakan kegiatan pada saat ini dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Baiklah adik-adik sekalian, mari kita semangatkan dengan tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Pacitan Majin. Adik-adik sekalian, sudah sekian lama kita tidak berjumpa, tidak bertemu dengan adik-adik. Bagaimana kabar dari adik-adik semuanya? Saya yakin adik-adik pasti sehat. Terbukti pada pagi hari ini adik-adik bisa mengikuti kegiatan ini meskipun di lokasi masing-masing yang sangat berbeda-beda keadaannya. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini alhamdulillah Kak Pangan masih dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan tetap muncul semangat yang baru untuk pelaksanaan proses pemantapan calon Dewan Penggalang. Nah, adik-adik semuanya yang saya banggakan, nantinya adik-adik akan menjadi Dewan Penggalang. Dan pada pagi hari inilah adik-adik dimantapkan. Ada materi yaitu pemantapan calon Dewan Penggalang. Ternyata adik-adik sekalian, Dewan Penggalang itu tidak semudah seperti apa yang adik bayangkan. Luar biasa. Tugas Dewan Penggalang sangat berat. Dan tidak usah adik-adik ragu-ragu di dalam melaksanakan Dewan Penggalang ini dengan sebaik mungkin. Nah, adik-adik sekalian, di pagi hari ini Kak Pangan akan menyampaikan sebuah materi manajemen. Bagaimana tahu manajemen itu? Apa tahu manajemen itu? Marilah kita kupas pada pagi hari ini. Manajemen adalah sebuah perencanaan. Manajemen adalah sebuah perencanaan di mana adik-adik setiap mengadakan sebuah kegiatan itu harus termanajemen, harus betul-betul terencana dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kegiatan sudah dilaksanakan ternyata manajemennya amburadul. Ini harapan dari Kak Pangan. Jadi adik-adik calon Dewan Penggalang yang nantinya akan membantu dari tugas Kak Pangan utamanya, adik-adik harus siap. Siap dong adik-adik sekalian? Saya rasa yakin akan siap. Pasti lebih siap karena semangat yang baru.
adik-adik pasti itu. Jadi setiap akan melaksanakan kegiatan, adik-adik harus kegiatannya terencana. Baik, adik-adik sekalian, agar tidak jenuh kegiatan pagi hari ini, mari kita semarakkan dengan sebuah lagu. Tolong untuk yang catat, silahkan catat. Yang tidak bisa mencatat, mungkin barangkali bisa direkam. Lagu-lagu ini bisa adik-adik pergunakan pada saat-saat mendatang. Baik, lagunya Pendakian. Lagunya adalah Pendakian. Sudah siap yang mencatat? Yang mungkin mengadakan mau merekam? Oke. Saya mulai. Pendakian. Tiada gunung terlalu tinggi buat kami daki di alam sana. Tiada jurang terlalu dalam buat kami turuni di padang lalang. Hutan rimba, padang lalang, dusun sunyi, jalan yang jauh. Panas terik, hujan berangin, majulah ayo maju. Pantang menyerah, janji kami, karena mental fisiknya Pramuka Indonesia siap bantu sesama. Baiklah, sekelumit lagu saya rasa akan menambah semangat dari adik-adik semuanya. Baik adik-adik, kita kembali ke permasalahan. Pada pagi hari ini, Kak Pangat adalah menyampaikan materi manajemen. Manajemen itu kira-kira apa menurut dari adik-adik semuanya? Kakak di sini manajemen adalah sebuah proses perencanaan. Setiap kegiatan adik-adik harus direncanakan. Jadi tidak boleh kegiatan itu dibiarkan tanpa terencana. Suatu misal, adik-adik besok hari Minggu latihan depan, adik-adik mau melaksanakan penjelajahan. Maka itu harus adik-adik rencanakan lebih dulu. Yang direncanakan, satu, yang pertama, lokasi penjelajahan. Harinya ditentukan sekali, lokasinya ditentukan. Hari, lokasi ditentukan. Kemudian segera melaksanakan checking keadaan, checking lapangan harus. Kemudian kalau sudah, adik-adik merencanakan kegiatan penjelajahan itu terbagi menjadi berapa pos. Katakan saja penjelajahan dari gugus depan, kita ambil saja Desa Arjosari. Kita mau menelusuri jalan, melewati jalan yang ke arah Gayuan. Maka yang kita lewati adalah Desa Arjosari, Desa Jatimalang, Desa Gayuan, kemudian Desa Sedayu, Desa Termas, dan kembali ke Pangkalan. Dari sekian desa itu,
Adik-adik mau menentukan berapa pos? Oh, Arjosari tempatnya di Stadion Arjosari. Stadion Arjosari bisa dibuat pos pertama. Pos pertama harus direncanakan. Di pos pertama itu diisi kegiatan apa? Yang pertama, katakan saja diisi pos kegiatan PBB. Pos kegiatan PBB siapa yang bertugas? Yo, yang bertugas Kak Pangan, Kak Rifki, Kak Budi. Kemudian materinya apa? PBB itu. Oh, ternyata gerakan PBB di tempat. Gerakan PBB di tempat itu ya, maaf, contohnya saja ya hadap kanan, hadap kiri, lencang depan, lencang kanan, hadap sirong kanan, hadap sirong kiri, balik kanan, itu di tempat. Jalan di tempat. Kemudian gerakan berpindah. Di tempat sudah, gerakan berpindah. Barangkali 3 langkah depan, 3 langkah kanan, langkah tegap maju. Itu gerakan-gerakan yang ada pada pos PBB. Yang kedua, kita masuk di lokasi Desa Jatimalang. Di Desa Jatimalang ternyata ada lapangan yang cukup. Ternyata di sana lapangan yang cukup dibuat pos sandi. Pos sandi disepakati sandinya apa? Sandi kotak, kotak rangkap. Siapa yang bertugas di sana? Kemudian kita berjalan lagi ke Gayuan. Di sana ada Gayuan. Di Desa Gayuan dibuat pos morse. Morsenya bunyinya bagaimana kita sepakati. Kemudian masuk ke Desa Sedayu juga demikian. Sana ada lapangan, bisa kita pergunakan untuk pos itu. Kemudian apabila sudah sampai di pos terakhir dan kembali ke gugus depannya, upayakan yang pos terakhir itu jangan sampai melewati jatah waktu yang kita tentukan. Suatu misal, adik-adik latihan sampai jam 12 siang. Jam 12 tersebut peserta harus sudah masuk di pos terakhir. Itu. Nah, adik-adik sekalian, yang lebih penting lagi, adik-adik harus paham terhadap yang namanya manajemen risiko. Manajemen risiko harus adik-adik betul menguasai. Suatu misal, adik-adik di pos halang rintang, adik-adik disuruh meniti, paham ya, meniti sebatang bambu. Itu adik-adik harus paham betul. Kalau itu nanti sampai terpeleset jatuh, apa yang terjadi? Barangkali patah tangan, barangkali patah kaki.
Ini adik-adik harus menguasai bidang itu. Alangkah baiknya tidak usah dilaksanakan. Ingat, kita upayakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyenangkan, yang ringan-ringan, dan adik-adik paham bahwa siswa itu masih dalam keadaan kecil-kecil. Ini harus betul-betul kita paham. Nah, itulah adik-adik sekalian dari manajemen, itu proses perencanaan itu seperti itu. Itu yang baru penjelajahan. Kemudian yang berikut, proses perkemahan, perencanaan perkemahan. Perencanaan perkemahan ini juga adik-adik harus paham lapangan mana yang harus kita pakai, harinya apa, lapangannya bagaimana. Kemudian ini semuanya harus menghubungi pada pemilik lapangan itu. Suatu misal, kalau adik-adik mau melaksanakan perkemahan di Stadion Arjosari, kita harus kulon, kita harus permisi dulu. Siapa pemilik lapangan itu? Siapa pemilik stadion itu? Ini harus minta izin secara tertulis. Jadi tidak hanya tiba-tiba datang ke situ mendirikan tenda, bukan itu. Nah, adik-adik sekalian, itulah sekelumit manajemen yang harus adik-adik kuasai. Jadi adik-adik nantinya ini harus paham betul. Sekarang waktu selebihnya adik-adik saya beri tugas. Buatlah manajemen API pelaksanaan API unggul. Pelaksanaan API unggul. API unggul itu dilaksanakan di lapangan mana, pesertanya berapa, kayunya bagaimana, bentuk upacaranya bagaimana. Tolong, apabila adik-adik calon Dewan Penggalang, saya yakin insya Allah bisa. Adik-adik jangan takut salah. Kita baru belajar namanya. Jadi supaya direncanakan lebih dulu. Baiklah adik-adik sekalian, saya rasa demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan nanti tugas dari Kak Mangat bisa dikirim ke Kak Rifki, ya, hasilnya bagaimana, dan di situ disertakan nama siapa, kelas berapa. Paham ya adik-adik sekalian? Saya rasa demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sekian dari Kak Supangat, selamat mengerjakan tugas yang diberikan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.